Banyak orang tanya, bule kok bisa bahasa Indonesia? Bahasa Indo katanya adalah bahasa paling gampang di dunia. Saya belajar bahasa Indo dan saya tahu Bali terletak di Indo. Terus aku langsung jatuh cinta sama Indonesia, jadi aku langsung memutuskan untuk ambil les bahasa Indonesia di IALF. Sejak waktu itu aku otodidak semuanya. Bagus sekali, tadi pagi sebenarnya mendung dikit ya. Jadi kita nunggu dikit, lihat ombak kondisinya kayak gimana. Terus dari pagi ombaknya bagus. Bahasa Indonesia is better than English, and this is why. Hey teman-teman, kalian sadar nggak sih? Sekarang tuh bule udah banyak banget yang pinter bahasa Indonesia. Bayangin aja, dulu kita yang sering minder sama bahasa asing, sekarang giliran mereka yang seneng banget ngomong pakai bahasa kita. Keren kan? Bagus sekali, tadi pagi sebenarnya mendung dikit ya. Jadi kita nunggu dikit, lihat ombak kondisinya kayak gimana. Terus dari pagi ombaknya bagus, bisa bilang 1,5 meter. Cukup besar untuk lomba hari ini. Kita tadi mulai dengan divisi cowok senior, habis itu divisi cewek. Aku mau ceritain sedikit kenapa aku bisa bahasa Indonesia, kenapa aku bisa sampai Indonesia. Nah, itu karena aku dapat magang di Kedutaan Swedia 11 tahun yang lalu. Terus aku langsung jatuh cinta sama Indonesia, jadi aku langsung memutuskan untuk ambil les bahasa Indonesia di IALF. Sejak waktu itu aku otodidak semuanya. Habis magang, aku pulang ke Swedia lagi, lanjut S2. Habis wisuda S2, aku balik lagi ke Indonesia sebenarnya untuk mantan pacar. Ya, dan kerja juga di Kedutaan Swedia dan dengan kebijakan ekonomi internasional untuk satu program kerjasama Australia dan Indonesia. Jadi gitu ceritanya. Dan ya, aku masih belajar, bahasa formal aku masih kurang menurut aku. Dan karang-karang bahasa Indonesia aku sedikit kaku. Dan otak aku karang-karang suka loading. Tapi itu biasalah kalau kamu belajar bahasa baru, ya. Begitu ceritanya. Saya belajar bahasa Indo dan saya tahu Bali terletak di Indo. Saya belajar bahasa Indo dan ya, saya belum mengerti bahasa gaul. Saya belajar bahasa Indo dan ya, saya sudah punya banyak teman orang Indo. Banyak orang tanya, bule kok bisa bahasa Indonesia? Nah ini guys, aku tuh pinter dari lahir. Langsung bisa 5 bahasa. Lagian, pernah tinggal 7 tahun di Indonesia? Masa nggak bisa? Rugi dong. Oke, bye. Oke, kapan ke Indonesia lagi? Aduh, saya belum bisa jawab pertanyaan ini, tapi saya kalau ada kesempatan besok langsung saya terbang. Insya Allah kalau ada kesempatan kami ke Indonesia lagi dan akan menikmati negara yang luar biasa yang saya sangat kangen dan ya ketemu keluarga dan teman-teman juga. Bagaimana kamu bicara bahasa? Saya belajar bahasa Indonesia di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia 5 tahun. Saya ada kuliah di Malaysia. 5 tahun? 5 tahun. Lama sekali? Lama. Sama Indonesia, Brunei, di Indonesia sama-sama bahasa. Kamu kerja apa di sini? Saya ada travel agency di Jakarta. Lagi saya remotely kerja sama Saudi. Wow, keren. Kamu dari mana? Selandia Baru. Saya dari Palestina. Kenapa bahasa Inggris tuh selalu harus jadi lebih susah deh? Nih, contoh. Hey man, I might just have one more cig and then afterwards I'll head off. Kalau bahasa Indo gampang banget. Sebat. Ini bagaimana saya belajar bahasa Indonesia sekarang. Pertama, saya belajar dengan guru private sekali seminggu. Dan kita berlatih percakapan. Kedua, saya berlatih dengan apps. Saya coba setiap hari Duolingo. Dan ketiga, line app nama Drops untuk belajar kata-kata baru. Empat, dan yang ini paling penting, saya coba bicara dengan semua orang lokal. Harus coba. Terutama Gojek dan Grab drivers dan pesan minuman dan makanan di bahasa Indonesia. Ini paling. Kelima, saya mulai saluran ini untuk berlatih bicara, cerita, dan bagikan pengalaman saya di bahasa Indonesia. Keenam, saya ingin dengarkan musik di bahasa Indonesia. Jadi, apa yang harus saya
dengarkan. Beritahu saya di sini. Bahasa Indo katanya adalah bahasa paling gampang di dunia. Aku nonton video di mana orang boleh bilang, kalau bahasa Indonesia itu bahasa paling gampang di dunia. Aku udah belajar bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan aku bisa bilang, itu salah. Orang yang bilang gitu, mereka nggak tahu kalau bahasa Indo itu ada yang formal dan gak formal. Nah, bahasa gak formal susah untuk aku ngerti. Bisakah kamu jelaskan ke aku teks selanjutnya? Gak apa-apa literally means not what. Padahal artinya itu it's okay, hati-hati. Literally means hurt. Padahal artinya be careful. Bodoh amat. Very stupid. Padahal artinya I don't care. Apa yang salah dengan bahasa Indonesia? Aku tinggal di sini sudah 1 tahun dan belajar bahasa ini, tapi masih banyak yang aku tidak mengerti. Kenapa kalau beberapa kata diulang artinya bisa berubah total? Kenapa laba profit tapi laba-laba spider? Pura temple but pura-pura pretend. Hati is hard but hati-hati be careful. Tiba arrive datang but tiba-tiba suddenly. Help me. Bahasa Indonesia is better than English, and this is why. Hear me out first. 1. When you learn nouns in English, which is most of our words, you need to learn the plural. So you have dog and dogs. That's okay. But what about person, people, child, children? In spoken Bahasa Indonesia, which is like how we use the language, you don't really need to learn any weird plurals. So you have satu orang, one person, dua orang, two people. Two. English spelling is crazy. Like, for example, who would guess that that is pronounced Q? And people are supposed to guess that this says English is weird. It can be understood through tough, thorough thought, though. Bahasa Indonesian is a phonetic language. If you can say it, you can write it. If you can write it, you can read. It just makes sense. 3. English tenses. You know, studying tenses about time. It's not that bad in English if you can just add ed, like play, played, played, study, studied, studied. But how about irregular ones like do, did, done, go, went, gone? You don't need to do that in Indonesian. You can just add like some time markers like tomorrow or already to help you understand that. 4. English verb conjugations aren't so bad compared to German or French or something, but they're super annoying still. Like we say, I speak, but he speaks, and they speak. The ending changes all the time. And in Bahasa Indonesia, in Indonesian we get aku bicara, kamu bicara, dia bicara, just everything bicara. So, you shouldn't learn English? No, that's not what I'm saying. English has about 1.35 billion speakers. Bahasa Indonesia has about 200 million. English is the language of the air, of science, of travel, of diplomacy. You should definitely still learn English. But maybe English speakers, we could use some of the ideas from Bahasa Indonesia. Okay, maybe we don't change how we speak, but the way we listen. Like if a language learner says 2 persons instead of 2 people, maybe don't make a big deal out of it. Like, whatever. So that's 4 reasons why Bahasa Indonesia is better than English. Did I miss any others? Let me know in the chat right here. Bahasa Indonesia ternyata jadi bahasa gaul internasional loh. Banyak boleh yang kagum karena bahasa kita gampang dipelajari, nggak ribet kayak bahasa mereka sendiri. Coba bayangin, nggak ada grammar ribet, nggak ada konjugasi yang bikin pusing. Cukup belajar beberapa kata aja, mereka udah bisa ngobrol santai sama kita.
Bahkan ada bule yang belajar bahasa Indonesia secara otodidak, cuma pakai aplikasi atau nonton video di YouTube. Dalam waktu singkat mereka udah fasih ngomong. Ada yang pakai buat jalan-jalan, kerja, bahkan buat bikin konten kreatif. Gokil kan? Jadi jangan kaget kalau kedepannya bahasa Indonesia makin populer di seluruh dunia. Bule aja bangga bisa ngomong bahasa kita. Masa kita sendiri nggak bangga? Yuk, terus pakai bahasa Indonesia dengan keren dan percaya diri. Karena siapa tahu, suatu hari nanti, bahasa Indonesia jadi salah satu bahasa internasional utama yang dipakai di mana-mana.